Tim nasional Indonesia sedang dalam kepercayaan diri tinggi menjelang laga lanjutan ronde ketiga Grup C. Terbaru, skuad Garuda Nusantara menambah kekuatan baru dengan resminya Mesiljers dan Eliano Raiders. Seakan belum puas, Sintayong berpeluang menambah dua pemain lain seperti Jairo Rindelwald dan juga Mauro Ciltra. Persiapan matang ini berbeda dengan rival Grup C yang malah menghadapi banyak masalah rumit jelang laga. Salah satunya Steven Zhang yang sampai turun tangan membantu timnas Tiongkok untuk bisa mengalahkan Indonesia. Coba merangkum persiapan matang timnas Indonesia saat rival Grup C mengalami kekacauan sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe channel Timnas Update 47 ini tolong bantu subscribe dulu. Terima kasih. Menurunnya performa timnas Arab Saudi. Arab Saudi mulai segera berbenah untuk bisa mendapatkan hasil terbaik di ronde ketiga. Pasalnya, performa skuad Elang Hijau alami penurunan dan berpeluang dibalap oleh timnas Indonesia. Salah satu penyebab menurunnya performa skuad negeri minyak adalah para pemain mereka yang dimanjakan dengan uang. Puncaknya terjadi pada perhelatan Piala Dunia 2022 yang lalu. Saat itu, Federasi Arab Saudi langsung mengguyur bonus mewah ke para pemain usai mengalahkan Argentina. Sejumlah uang ratusan miliar mengucur deras ke rekening para punggawa Green Falcon. Nyatanya, cara ini justru membuat para pemain Arab Saudi berada di zona nyaman mereka. Para punggawa enggan meningkatkan performa karena dijamin oleh negara dengan gaji selangit. Hal ini bisa dibuktikan di mana skuad Elang Hijau hanya mampu finish di peringkat kedua Grup G ronde kedua. Padahal skuad negeri minyak selalu tampil menekan di setiap pertandingan. Salah satunya adalah di laga kontra Yordania di mana Arab Saudi memegang 72% penguasaan bola. Namun lini penyerangan Green Falcon malah tampil mandul dan akhirnya kalah dengan skor 1-2. Performa buruk ini terus berlanjut saat Arab Saudi bertanding ke ronde ketiga. Di laga perdana, tepatnya babak pertama, skuad Elang Hijau malah ditekan habis oleh tim nasional Indonesia. Setelah itu, pasukan hijau juga hanya mampu menang tipis 1-2 menghadapi Tiongkok. Performa buruk ini nggak lepas dari sulitnya Arab Saudi untuk melakukan regenerasi skuad. Pasalnya, para pemain mereka kebanyakan bermain dari liga lokal. Roberto Mancini selaku pelatih bahkan sampai iri dengan Indonesia yang punya banyak pemain abroad. Sepak bola Indonesia terlihat semakin berkembang karena banyak diperkuat pemain dari Eropa. Anda perlu tahu hal ini membuat saya dilema karena 20 pemain kami hanyalah penghuni bangku cadangan di liga lokal, ucap Mancini. Presiden SAFF sendiri menyebut kalau pemain Arab Saudi bisa main di klub sekelas Manchester City. Namun mereka lebih memilih untuk bermain di liga lokal yang gajinya sudah sangat tinggi. Dengan apa yang mereka dapatkan di Arab Saudi, mungkin mereka harus bermain untuk Manchester City agar mendapatkan bayaran yang setara, singgung Yasser Al-Misehal. Merenggangnya harmonisasi tim nasional Australia. Arab Saudi sendiri nampaknya harus sedikit bersyukur karena situasi mereka jauh lebih baik dibandingkan Australia. Meskipun menyandang sebagai tim unggulan, skuad Sokros hanya mampu meraup 1 poin. Bahkan Australia kesulitan dalam menjebol gawang skuad Garuda yang dikawal oleh Martin Paes. Padahal Jackson Irvine awalnya percaya skuad Sokros bisa menang dengan mudah. Kami mengalami sedikit kepanikan usai kalah kontra Bahrain, namun kepercayaan kami masih tinggi. Kami akan menghadapi lawan yang peringkatnya jauh di bawah kami, kata Irvine. Kesombongan ini malah membuat Australia dihujat oleh rakyatnya sendiri. Graham Arnold disinyalir menjadi penyebab kegagalan skuad Sokros di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Warga negeri Kangguru menuntut Arnold untuk mundur dari jabatannya. Waktu terbaik untuk memecat Graham Arnold adalah 6 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Selain itu, media kenamaan asal Inggris yakni The Guardian juga menyoroti penurunan performa tim nasional Australia. 5 hari setelah mengalami kekalahan mengejutkan 0-1 dari Bahrain, Australia tidak mampu menciptakan kemenangan lawan tim peringkat 133 dunia di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, tulis The Guardian. Akibat tekanan yang terus berdatangan, Graham Arnold akhirnya memutuskan untuk mundur dari tim nasional Australia. Dirinya mengaku kalau hasil imbang melawan Indonesia menjadi salah satu alasannya. Saya katakan setelah pertandingan melawan Indonesia, saya harus membuat keputusan. Saya rasa inilah saat yang terbaik untuk berubah, baik untuk saya maupun timnas Australia, ucap Arnold.
Akhirnya skuad yang guru menggait Tony Popovic sebagai pengganti Graham Arnold. Pelatih berusia 51 tahun ini harus mengemban misi berat meningkatkan performa Australia. Belum lagi Popovic juga harus mengangkat mental para punggawa negeri Kangguru yang sedang turun. Hadirnya pelatih kelahiran Sydney ini sendiri dianggap sebelah mata oleh fans Australia. Pasalnya ex-pelatih Melbourne City ini dianggap nggak punya pencapaian yang mentereng. Supporter negeri Kangguru sendiri lebih berharap akan diperkuat oleh Eng Postecoglou. Apalagi pelatih berusia 59 tahun ini mampu membawa Tottenham Hotspur tampil lebih konsisten di Premier League. Ketakutan Timnas Bahrain. Kesuksesan Indonesia menjegal Australia dan Arab Saudi sama sekali nggak menciutkan mental Bahrain. Pasalnya pasukan The Maroons masih jumawa bisa mencuri 3 poin di kandang. Optimisme tersebut disampaikan langsung oleh Dragan Talajic selaku pelatih. Manajer asal Kroasia ini ngotot jika pencapaian timnya jauh lebih baik ketimbang tim nasional Indonesia. Indonesia bisa bermain imbang 0-0 melawan Australia, namun kami berhasil meraih 3 poin di pertandingan melawan Australia dan Jepang, ucap pelatih 59 tahun ini. Di lain kesempatan, Talajic juga berani mengklaim timnas Indonesia nggak punya kualitas dan pengalaman. Timnas Indonesia adalah tim yang tidak memiliki kualitas dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi kami. Pertandingan ini menjadi bukti jika kami jauh lebih superior, tegas Talajic. Meski begitu, para penggemar mutiara Teluk Persia ini punya tanggapan berbeda. Mereka menilai pasukan Al-Ahmar harus berhati-hati menghadapi Garuda Nusantara. Nggak seperti Talajic, Samir Kamam beropini jika timnas Indonesia patut diwaspadai. Ex-pelatih Bahrain U23 ini menyebut skuad Garuda berpeluang besar mencuri 3 poin. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tidak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah, ucap pelatih berpaspor Tunisia itu dilansir dari BFA TV. Di sisi lain, media lokal seperti Al Watan menyoroti PR besar yang harus segera dibenahi timnas Bahrain. Mereka menilai lini pertahanan yang rapuh harus diperbaiki apabila nggak mau kalah. Peringatan keras tersebut juga nggak cuma datang dari media lokal sana saja. Media asing seperti Soha juga menilai timnas Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk mencuri poin penuh. Media asal Vietnam ini menyebutkan tersebut datang dengan hadirnya para pemain top. Tamparan keras ini membuat Dragan Talajic panik dan langsung berbenah. Ex-pelatih Kuwait SC ini bahkan memanggil 29 nama menjelang laga kontra Garuda Nusantara. Padahal pemain yang diperbolehkan dipanggil hanyalah berjumlah 26 orang. Kekacauan Timnas Tiongkok. Timnas Tiongkok menjadi tim yang paling terpojok usai terdampar di posisi juru kunci akibat menelan 2 kekalahan. Branko Ivankovic bahkan dirumorkan bakal didepak apabila kalah kontra Indonesia. Perlu Anda ketahui, laga kandang kontra Indonesia jadi partai hidup mati Ivankovic. Jika Cina gagal merengkuh trofi di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, tulis media NetEase. Selain ancaman pemecatan, Ivankovic juga dipusingkan oleh masalah internal di ruang ganti. Pelatih asal Kroasia ini diduga berselisih paham dengan asistennya sendiri, yakni Zhengzi. Media Sohu melaporkan Ivankovic sempat menolak saran dari asistennya di laga kontra Arab Saudi. Zhengzi yang merasa diabaikan langsung marah-marah hingga memukul tembok. Pelatih Ivankovic menerima saran dari asistennya untuk menggantikan Beram Abduweli, tapi dia menolak. Zhengzi kedapatan kamera memukul tembok dan marah-marah, tulis Sohu. Tim naga sudah ditinggal oleh fans mereka karena tuntutannya nggak dipenuhi. Gara-gara hal ini, Tiongkok dinilai sudah nggak punya harapan besar melaju ke babak selanjutnya. Bersumber dari media sosial Weibo, para fans sudah pesimis dengan peluang skuad naga. Sulit bagi kami untuk menerima Cina kalah di bantai Jepang. Piala Dunia masih terlalu jauh. Posisi Ivankovic saat ini juga kian terdesak dan bakal digantikan oleh Javier Pereira. The Standard melaporkan jika CFA bakal menunjuk ex-pelatih Watford ini sebagai pengganti Ivankovic. Kekacauan Tiongkok semakin menjadi-jadi setelah CFA menjatuhkan sanksi kepada 38 pemain. Alasannya mereka diduga terlibat kasus rasuah dan pengaturan skor. Tak ayal kasus ini membuat para pemain timnas mereka semakin menipis. Compang-campingnya kekuatan Tiongkok membuat ex-presiden Inter Milan yakni Steven Zhang memberikan peringatan keras. Dirinya mengingatkan Indonesia punya Erick Thohir yang dikenal sangat cerdik.
Hal inilah yang membuat Sintayong di atas angin karena didukung penuh oleh Pak Erik. Steven Zhang gak menampik Indonesia bakal bisa mencuri 3 poin di markas Qingdao. Dengan torehan 8 poin, skuad Garuda hanya perlu 1 kemenangan untuk bisa lolos ke ronde keempat. Prestasi ini menyamai Uni Emirat Arab yang lolos ke ronde keempat di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu, skuad Al Abyad mengoleksi 11 poin dengan 3 kemenangan dan 3 hasil imbang.